Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita coba bahas tentang sebuah pembelajaran yang memang ini penting banget ya, yaitu tentang RAM, ROM, CPU, dan GPU. Nah, jika dibandingkan mana sih yang lebih penting dari ke hal tersebut? Kita yang pertama bahas yaitu pengertian dari masing-masing kata yang tadi. Yang pertama yaitu tentang RAM. Dari kepanjangannya yaitu Random Access Memory, yaitu tempat penyimpanan sementara ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang ROM atau Read Only Memory ya, yaitu penyimpanan yang bersifat permanen. Kemudian yang ketiga yaitu CPU atau Central Processing Unit. Kemudian yang terakhir yaitu GPU atau Graphical Processing Unit, yang tugasnya untuk mengolah gambar, mengolah tampilan agar lebih smooth ya, atau lebih adem, lebih nyaman. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan penjabaran dari materi berikut. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang CPU, GPU, RAM, dan ROM atau hard disk ya, HDD. Oke, setelah menonton video ini diharapkan kalian bisa menentukan ketika hendak membeli perangkat baru ya, baik itu smartphone ataupun laptop. Oke, yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. Kebanyakan orang memanggil CPU itu adalah otaknya komputer. Oke, pernyataan tersebut tidak salah sih, cuma kurang pas saja. Karena yang namanya otak itu kan bisa untuk menyimpan. Nah, sementara di perangkat untuk menyimpan itu tugasnya dari RAM atau dari hard disk. Jadi bisa dikatakan RAM dan hard disk itu juga sama, yaitu otak dari perangkat tersebut. Jadi bukan hanya CPU. CPU hanya salah satunya saja. Untuk ilustrasinya, kita coba perhatikan gambar berikut ya. Misal kita mau mencetak sebuah dokumen atau ngeprint. Ngeprint dilakukan dengan tombol perintah print yang ditekan pada mouse atau klik kiri pada mouse di bagian menu print. Ibaratkan saja print atau klik kiri tersebut adalah data segitiga. Tapi bukan berarti ada data yang berbentuk segitiga ya. Ini hanya ilustrasi saja untuk mempermudah pembacaan, sebab bahasa yang bisa dimengerti oleh perangkat adalah binary code atau kode biner, yaitu 0 dan 1 ya. Daripada kita artikan klik kiri itu adalah 01, 01, 0 sekian, 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 kita ganti saja dengan segitiga, hanya untuk mempermudah. Kemudian perintah klik kiri tersebut dikirim ke CPU. Tapi di sini CPU tidak bisa langsung memproses apa itu data segitiga. Maka CPU akan menanyakan kepada tempat penyimpanan, yaitu memori atau ROM. CPU nanya ke memori, segitiga itu data apa? Maka memori menjawab, karena memori sebelumnya pernah terinstall driver dari mouse tersebut, bahwasanya segitiga itu adalah klik kiri. Kemudian CPU merespon balik dan diteruskan kepada perangkat berikutnya. Maka di sini kita penting banget untuk menginstal driver setiap perangkat yang terhubung ke komputer kita. Tapi di sini permasalahannya adalah bukan hanya data segitiga yang diterima oleh CPU, melainkan banyak sekali data. Oke, misal data yang lain adalah data berbentuk kotak. Nah, selain kotak nanti akan ada banyak data lagi, tapi sekali lagi ini hanya adalah ilustrasi ya. Kemudian CPU ini tidak langsung mengerti apa itu data kotak. Kemudian kembali lagi bertanya ke memori, bahwasanya tombol kotak adalah print. Kemudian akan ada data berikutnya, data X, bulat, dan seterusnya, bahkan sampai miliaran perintah. Ya. Jadi, tugas dari CPU adalah menerima perintah kode yang diinputkan oleh input device, atau kalau di smartphone yaitu dari touchscreen yang kita sentuh ya. Kemudian dikalkulasikan menjadi bentuk perintah dan teruskan ke perangkat lain, ke output device ya.
Ini juga mengambil informasi yang tersimpan sebelumnya di memori ya. Jadi bahwasanya CPU telah menerima perintah yaitu tentang data kotak, segitiga, dan lain-lain dari sebuah memori. Kemudian setelah itu diproses dan diteruskan ke perangkat lain. Contohnya dalam kasus ini adalah diteruskan ke printer karena tadi perintahnya adalah untuk mencetak sebuah dokumen. Instruksi yang diterima oleh CPU itu jumlahnya sangat besar ya, bahkan sampai miliar instruksi atau perintah. Maka di sini ada dua parameter yang menunjukkan seberapa hebat sih CPU kita. Yang pertama yaitu dari clock speed atau batas kecepatan maksimal. Dan yang kedua yaitu dari jumlah inti prosesor atau core. Satuan kecepatan CPU atau clock speed dinyatakan dalam satuan gigahertz. Kalau misalkan satuan dari banyaknya inti disebut dengan core ya, seperti 2 inti berarti dual core, 4 inti quad core, 8 inti octa core, dan seterusnya. Clock speed semakin tinggi maka akan semakin cepat dalam memproses data atau instruksi ya yang diberikan oleh perangkat input device. Sementara core semakin banyak maka akan semakin efisien dalam menjalankan perintah atau tugas. Contohnya adalah pada saat kita mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh 4 orang maka akan lebih efisien dibandingkan dengan mengerjakan tugas dikerjakan oleh 2 orang. Umpama saya adalah sebuah CPU, kemudian menerima perintah untuk membentuk huruf Pi dari bulatan-bulatan tersebut. Nah, jika CPU saya itu bagus, cepat, maka saya akan langsung mengambil perintah dan membentuk apa yang ditunjukkan atau yang diperintahkan. Tapi, jika CPU saya lelet, maka untuk menerapkan instruksi yang diterima itu sangat lambat. Bahkan, ketika perintah tersebut begitu banyak, bukan hanya lambat, melainkan CPU tidak bisa mengerjakan sebuah perintah yang ditujukan. Atau istilah lainnya adalah ngeblank ya, atau ngehang. Semakin kompleks sebuah aplikasi, maka semakin tinggi pula spesifikasi yang diperlukan ya. Atau di sini istilahnya adalah minimum requirement atau spesifikasi minimal yang diperlukan untuk menjalankan sebuah aplikasi atau program. Oke, berikutnya yaitu tentang GPU ya. GPU di sini bukan berarti gosok pijat urut ya, tapi Graphical Processing Unit. Fungsinya sama kayak CPU yaitu untuk memproses data, hanya saja yang diproses lebih spesifik yaitu tentang gambar atau visual. Jadi untuk sebuah perangkat penting banget adanya sebuah GPU karena tanpa GPU layar tidak akan memproses tampilan apa-apa ya. Oke, contoh saja di sini misalkan kita hendak merekam layar, maka perintah rekam layar itu diterima oleh CPU, kemudian CPU membaginya ke modul kamera atau mungkin mikrofon, kemudian dibagi juga kepada GPU untuk melakukan transmisi tampilan layar pada sebuah perangkat. Atau di sini ada istilah lain yaitu APU. APU itu adalah Accelerate Processing Unit atau gabungan antara CPU dan CPU dalam satu modul atau satu chip. Kayak dalam kasus ini adalah contoh dari buatan AMD kalau di komputer. Tapi kalau misalkan di smartphone itu bukan APU ya, tapi sistem on chip atau SoC. Nah, karena di modul telepon itu ada komponen WiFi, seluler, atau mungkin digital signal processing, maka digabungin menjadi satu yaitu SoC atau sistem on chip. Penting mana antara GPU dan CPU akan dibahas lagi nanti. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa agar CPU bisa bekerja, dibutuhkan informasi dan instruksi yang tersimpan di memori. Memori ini terdiri dari RAM dan hard disk. Kalau di ponsel sering disebut internal memory atau ROM. Berikut beda RAM dengan hard disk atau ROM. RAM itu bisa diibaratkan sebagai sebuah meja. Ini anggap saja adalah sebuah meja. Sedangkan hard disk atau memori internal itu adalah seperti laci yang terletak di bawah meja. Setiap kali kita buka aplikasi, CPU membutuhkan informasi dan instruksi yang tersimpan di hard disk. Nah, info dari hard disk ini diletakkan di RAM terlebih dahulu. Kenapa harus diletakkan di RAM dulu? Karena kecepatan RAM jauh lebih cepat dibandingkan hard disk. Sama seperti kita lebih mudah dan cepat baca dokumen yang diletakkan di atas meja dibandingkan yang masih disimpan di laci.
Apa signifikansi pengaruh RAM dengan performa komputer atau handphone secara keseluruhan? Kalau misalnya kamu cuma butuh buka sedikit aplikasi dan aplikasinya ringan, maka kamu pakai RAM yang besar dengan RAM yang kecil, nggak ada bedanya sama sekali. Itu tidak akan mempercepat komputer sekalipun RAM kamu luar biasa besar. Bisa dibilang kamu mubazir beli meja yang besar tapi dipakai buat naruh dokumen sedikit. Tapi bedanya kalau kamu punya banyak aplikasi sekaligus, maka akan lebih efektif kalau punya RAM yang besar. Misalnya RAM kecil hanya muat 4 aplikasi. Saat buka aplikasi kelima, dia harus tutup aplikasi satu dulu. Lalu, kalau mau balik ke aplikasi satu, dia harus tutup aplikasi 2 dulu. Dan proses ini akan memakan waktu karena kecepatan harddisk jauh lebih lambat dibandingkan RAM. Jika misalnya komputer atau HP memiliki RAM yang besar, mereka tidak perlu menutup aplikasi 1 dan 2. Bahkan bisa buka aplikasi 5, 6, atau lebih tanpa perlu ada yang ditutup terlebih dahulu. Dan bisa bolak-balik dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa ada penurunan performa. Atau bahkan membuka semuanya secara bersamaan. Selain itu, beberapa aplikasi membutuhkan RAM yang besar. Jadi kalau jumlah RAM yang dibutuhkan oleh satu aplikasi ukurannya lebih besar dari RAM yang tersedia, maka dijamin komputer atau ponsel tersebut tidak dapat menjalankan aplikasi yang dimaksud. Kalau seandainya bisa jalan sekalipun, sudah pasti akan lambat karena selalu membutuhkan mengambil data dari hard disk atau dari ROM atau dari memori internal. CPU didukung oleh RAM, sedangkan GPU atau prosesor grafis dia disupport oleh yang namanya VRAM. Untuk prinsip kerjanya kurang lebih sama saja. Tips memilih handphone dan juga komputer dilihat dari segi performanya. Pertama kita bahas tentang handphone dulu. Karena hampir semua ponsel menggunakan sistem on-chip, dengan kata lain GPU digabung dengan CPU, maka bisa dibilang kalau CPU-nya bagus, secara otomatis GPU-nya juga pasti bagus. Jadi pilihlah CPU ponsel yang sebagus-bagusnya dan disesuaikan dengan budget. Di sini saya akan bahas hubungannya CPU dengan RAM karena ada ponsel yang CPU-nya kurang bagus tapi punya RAM yang besar. Sebaliknya ada yang punya CPU bagus tapi RAM-nya tidak terlalu besar. Sebagai contoh, BlackBerry Aurora yang tergolong masih baru saat video ini dibuat. Ponsel Android ini punya CPU dan GPU yang tidak terlalu bagus, alias kelas menengah ke bawah lah bisa dibilang. Tapi punya RAM yang besar yaitu 4 GB. Sementara itu banyak ponsel Android lain yang punya CPU lebih bagus tapi RAM hanya 2 atau GB saja. Jadi sebaiknya pilih yang mana? Semua balik lagi kebutuhan. Kalau pekerjaan sobat membutuhkan banyak buka aplikasi secara bersamaan, misalnya profesi sobat adalah jualan online yang mana butuh buka banyak aplikasi e-commerce, buka chatting di berbagai media sosial seperti BBM, WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, dan lain-lain, maka pilihlah yang punya RAM besar. Dalam hal ini, BlackBerry Aurora cocok bagi online shopper. Tapi kalau kamu gamer sejati dan saat main game itu kamu tidak terlalu peduli dengan aplikasi lainnya, misalnya kamu rela aplikasi lain nggak jalan, yang penting game jalan dengan lancar, maka sobat perlu pilih yang memiliki CPU dan GPU bagus dibandingkan yang punya RAM besar kalau kisaran harganya sama. Baik lagi ke BlackBerry Aurora. Memang dari dulu sejatinya ponsel BB lebih fokus untuk kerja atau bisnis dibandingkan untuk have fun atau bermain. Lalu sekarang cara memilih laptop. Ada laptop yang memiliki CPU bagus tapi GPU biasa-biasa saja. Ada juga yang memiliki CPU biasa-biasa saja tapi memiliki GPU lumayan bagus. Jadi sebaiknya pilih yang mana? Balik lagi ke kebutuhan. Kalau sobat suka main game atau butuh pekerjaan yang berhubungan dengan gambar, misalnya desain grafis dan sebagainya, pilihlah laptop dengan GPU yang paling bagus yang bisa sobat beli. Sebaliknya, kalau sobat pergunakan laptop untuk kerja kantoran dan jarang menggunakan aplikasi game atau desain grafis, maka pilihlah laptop dengan CPU yang paling bagus. Sedangkan untuk RAM, pilihlah yang paling besar yang sobat bisa beli. Tapi kalau dihadapkan pada pilihan mau laptop dengan RAM besar tapi CPU dan GPU biasa-biasa saja, atau laptop dengan CPU dan GPU lebih baik tapi RAM-nya kecil, maka pilihlah yang memiliki CPU dan GPU lebih baik.
Karena RAM pada laptop pada umumnya bisa ditambahkan atau di-upgrade. Tapi sebelum beli, tanyakan dulu apakah RAM bisa di-upgrade atau tidak. Sedangkan kalau CPU dan GPU di laptop sudah pasti tidak bisa di-upgrade atau diganti. Lalu terakhir adalah tips untuk membeli komputer rakitan. Pada dasarnya sama seperti membeli laptop. Tapi kalau dihadapkan pada pilihan, maka sebaiknya pilih komputer yang memiliki CPU paling bagus yang bisa sobat beli. Kalau untuk RAM dan GPU, nanti sobat bisa upgrade belakangan kalau sudah ada dananya. Demikianlah video kali ini, semoga berguna. Terima kasih. Jika ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan ya langsung via WA atau via Edmodo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.